top skor dapet, juara liga dapet, pemain terbaik liga dapet, panggil timnas ya pasti. Paket komplit nih semua diembat sama si George Weah. Kalau di sini tuh siapa ya yang bisa jadi presiden gitu ya? Bambang Pamungkas mungkin ya. Bola lagi. Aduh, ini aku napa sih? Kok bisa-bisanya bahas bola melulu? Adik-adikku pasti jadi mikir nih bahas bola mulu, Coach Justin lu. Kesannya kayak aku ngerti banget gitu soal bola. Padahal nonton bola juga terakhir kayaknya pas Irfan Bahdim ngegolin pakai selangkangan tuh. Kapan tuh ya? Bukan pakai selangkangan ding. Tapi nggak tahu deh kenapa dia megang singkong pas selebrasi ya. Buat yang lupa ataupun belum tahu, aku baru-baru aja ini sempat ngebahas seseorang sosok yang bisa ngubah dunia lewat sepak bola, yaitu Muhammad Salah. Nah, serupa namun tapi tak sama, sosok yang aku bawa kali ini juga alur ceritanya juga mirip-mirip sama Muhammad Salah nih dekku. Mereka sama-sama pemain hebat yang kehebatannya itu bukan cuma mempengaruhi sekitar mereka, tapi seluruh dunia. Bedanya yang aku bahas ini udah selesai dengan cerita sepak bolanya di masa lalu. Sekarang ia banting setir ke dunia politik. Dan bahkan dia sempat menjadi presiden di negara kelahirannya. Gila nggak tuh? Keren banget. Dari pemain bola bisa jadi presiden. Modal sepak bola dong bisa jadi presiden. Kok bisa? Emang ilmu bolanya kepake buat ngurusin pemerintahan gitu? Ntar materinya disusun pakai formasi 4-3-3 gitu? Nah, mari kita bahas sama-sama. Beliau ini bernama George Weah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya teman-teman. Mari kita bangkitkan channel kita ini, oke? Sebelumnya, ayo coba ngaku siapa yang familiar sama pemain ini. Atau ngefans banget sama pemain ini. Coba ngaku aja berapa anakmu. Atau bahkan udah punya cucu berapa mungkin. Ketahuan banget umurnya kalau kalian sempat nonton TV nih orang lagi main. Karena George Weah ini pemain legend banget dekku. Dulu jadi idola banyak orang berkat kesuksesannya di salah satu klub paling populer di dunia. AC Milan di tahun 90-an. Tapi kali ini kita nggak bahas banyak karir tentang sepak bolanya. Tapi kita bakalan lebih fokus perjalanan inspiratifnya dari seorang anak desa jadi pemain bola dunia sampai akhirnya dia bisa menjadi presiden. Jadi awal kisah pada tanggal 1 Oktober 1966 lahirlah seorang anak di sebuah pusat kota Liberia bernama Monrovia. Bentar, tarik nafas dulu. Panjang banget nih namanya, lebih panjang dari jembatan Suramadu. George Taulun Maneh Opong Usman Weah. Semoga benar penyebutannya. Aku nggak sanggup kalau disuruh ulang sekali lagi. Ini aja udah sariawan 3 ini. Jadi pemain yang kita kenal sebagai George Weah ini layaknya tokoh sepak bola lainnya. Udah mulai tertarik dengan sepak bola dan mulai karir sepak bolanya dari bawah dulu nih dekku. Cuma bedanya dengan beberapa atlet sepak bola yang kita tahu, ia sama sekali nggak ngerasain tuh yang namanya sekolah sepak bola ataupun SSB, sekolah sepak bola. Ya wajar aja karena masih minim sekolah sepak bolanya di negara si yang tadi. Kalaupun ada ya paling sekolah sepak bola yang eceh-eceh yang fasilitasnya itu nggak diperhatiin banget. Pelatihnya juga ya paling satpam bang shift malam yang kebetulan hobi nonton bola aja gitu. Jadi sorenya dia bisa ngelatih bola dulu sebelum kerja masuk shift malam dekku. Bukan pelatih lisensi yang ofisial gitulah istilahnya. Jadi dia mutusin buat ngasah skill sepak bolanya tuh di sepak bola paling berbahaya di dunia. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu sepak bola jalanan. Main di aspal, gawangnya pakai sendal doang. Yang gendut biasa disuruh kiper nih. Terus si anak yang punya bola nggak boleh kalah timnya. Kalau nggak dia ngambek terus bawa pulang bolanya. Nggak jadi main nih ujung-ujungnya. Kenapa begitu? Ya karena aku pernah ngalamin begitu. Tapi walaupun modal skill jalanan, George Weah ini udah termasuk ke jajaran yang lebih istimewa daripada anak-anak seumurnya. Tapi ya itu, karena dia nggak punya tim sekolah bola, bakatnya ini nggak kecium sama para pencari bakat. Jadi gimana mau dilirik tim besar ya nggak? Kesempatan
penghargaan tetap datang sih buat dia, tapi ya cuma sekedar klub amatir yang mainnya tuh di level Liga 4 gitu. Masih jauh banget perjalanannya ke Liga 1. Tapi dia udah bersyukur banget di situ. Karena ya waktu itu umurnya kan masih 15 tahun. Belum kepikiran banyak, yang penting main bola aja. Nah, tapi sebenarnya disinilah titik kebangkitan pemain masa depan Eropa ini dimulai. Di debutnya bersama tim amatir Liga 4 itu, dia berhasil mencetak 2 gol dan bikin satu stadion menganga. Kok bisa ada anak kecil umur 15 tahun yang nggak pernah kedengaran namanya ini jadi bintang lapangan? Padahal lawannya udah umur 2 kali lipat dari dia. Dari situlah dia mulai mencuri perhatian sekitar dan menjadi pemain kesayangan tim. Tren positifnya ini berlanjut terus, bahkan melebihi dari ekspektasi. George Weah ini yang awalnya direncanain buat menjadi pemain tim cadangan, malah nyetak gol nggak berhenti-henti. Sampai timnya bisa juara di Liga 4 dan Liga 3 dalam 2 tahun. Berarti kan dalam 2 tahun timnya jadi 2 kali promosi tuh. Sampai akhirnya tim yang awalnya nggak pernah kedeteksi jadi ancaman tim lain ini tiba-tiba udah ada di Liga 2 aja. Luar biasa sih menurut aku. Walaupun kasta liganya masih di bawah, tapi tetap aja buat anak 15 tahun bisa nembus skena itu kan keren banget. Nah, berkat kerja kerasnya ngegendong tim antah berantah itu ke Liga 2, bakannya kini mulai kecium sama agen-agen pencarian bakat nih dekku. Di usianya yang sekarang udah menganjak 17 tahun, dia resmi digait sama tim Liga 1 Bong Range United. Tim papan tengah di Liga Liberia sih waktu itu. Cuma itu kan kesempatan emas banget buat dia untuk ngebuka mata tim-tim besar Liberia buat mengakui bakatnya ini. Dan bener aja kejadian. Baru semusim doi di Bong Range itu, dia langsung digait sama tim besar Liberia waktu itu. Invisible Eleven namanya. Disinilah mengalir deras bakatnya itu. Kayak keran air wudhu di musola dekat rumahmu. Banyak tuh. Top skor dapat, juara liga dapat, pemain terbaik liga dapat, panggil timnas ya pasti. Paket komplit nih semua diembat sama si George Weah. Dan tentunya dia belum ngerasa puas itu. Apalagi umurnya kan masih 20 tahunan nih. Lagian juga walaupun dia udah jadi yang terbaik di sana, kasta Liga 1 Liberia itu hitungannya masih kecil. Jangankan buat di dunia, buat di Afrika aja liga itu hitungannya masih ketinggalan sama liga lain di benua Afrika. Jadi dia memberanikan diri untuk ngerantau ke negeri seberang, ke liga yang stratanya tuh lebih di atas dari yang liga-liga Liberia tadi. Dia milih Kamerun sebagai tempat ia melanjutkan petualangannya. Dan bener aja dekku, di tahun pertamanya di Kamerun, dia bisa langsung ngebuktiin kalau ternyata di liga yang lebih gede pun dia bisa bersinar juga. Bedanya kalau dia dulu main di Liberia, pencarian bakat yang nonton ya paling orang-orang lokal aja. Di Liga Kamerun ini, pencari bakat datang dari seluruh dunia. Puncaknya ada tim manajemen dari Liga Besar Prancis yang gak mikir 2 kali untuk ngerekrut doi setelah ngelihat permainannya, yaitu tim AS Monaco. Di sini baru pertualangan terberatnya dimulai. Liga Prancis ini kan liga top dunia loh. Kalah jauh dibanding Liga Kamerun tadi ataupun Liga-Liga Liberia tadi. Dan hebatnya lagi, doi dibimbing langsung sama salah satu pelatih legendaris dunia, Arsene Wenger. Legenda sepak bola ini adalah pelatih kepala AS Monaco pada saat itu. Wenger itu juga cukup dikenal sebagai pelatih yang bisa memaksimalkan potensi pemain muda dekku. Terbukti, George Weah ini beneran gacor bos di Monaco. Levelnya bukan pemain lokal lagi, tapi udah pemain dunia. Di Monaco ini doi berhasil nyambet penghargaan pemain terbaik Afrika. Cerita ini cukup populer karena pas dia menang penghargaan itu, dia pulang ke negaranya terus negaranya ngadain perayaan gila-gilaan untuk si George Weah ini. Dia disambut bak pahlawan perang. Karena baru kali ini negara itu ngerayain ada bocah lokal yang jadi pemain terbaik benua Afrika. Singkat cerita dia pun melalang buana di Liga Prancis, sempat pindah juga ke rival Paris Saint-Germain dan tetap gacor juga di sana. Bahkan dia berhasil nyabat lagi pemain terbaik Afrika untuk kedua kalinya di PSG bro. Makin melambung nih namanya. Dan tentu aja semakin harum namanya di dunia, semakin besar kesempatan yang datang. Kali ini tawarannya nggak main-main dekku. Datang dari salah satu tim terbaik di dunia, AC Milan. Gokil AC Milan dekku. Main bareng Maldini, Baresi, Shevchenko. Shevchenko belum tahu deh tahun itu. Siapa lagi ya? Kok bisa lupa ya? Padahal aku anaknya bola banget.
Disinilah puncak cerita sepak bolanya, dekku. Puluhan gol ia cetak buat AC Milan. Gelar Liga dia dapat, top skor Liga Champion dia sikat, dan yang paling luar biasa lagi adalah dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, Ballon d'Or. Dia menjadi orang Afrika pertama yang berhasil mendapatkan gelar itu, dekku. Gila nggak tuh? Bocah kecil dari Liberia, main di aspal, gabung tim Liga 4, ngerantau antar benua, akhirnya sekarang menjadi pemain terbaik di dunia. Makin harum namanya di seluruh dunia. Apalagi Liberia negaranya. Di Liberia mukanya di mana-mana, dekku. Di kamar anak kecil ada, di supermarket ada, di jalan-jalan ada. Pokoknya popularitas dia itu udah muncak banget di negaranya sendiri. Bisa dibilang orang Liberia itu udah familiar banget sama si George Weah daripada presidennya sendiri. Mantep banget tuh ya, kayak Muhammad Salah waktu itu. Karirnya pun terus berlanjut. Di akhir karirnya dia sempat ngerasain klub-klub gede juga. Contohnya seperti kayak Chelsea, Manchester City, dan Marseille. Sebelum akhirnya dia gantung sepatu di klub unit Emirat Arab, Al Jazeera. Selesai sudah karir sepak bola yang legendaris itu dari si George Weah. Tunggu dulu. Ceritanya nggak berakhir di gantung sepatu ini, dekku. Justru ini adalah awal dari cerita paling menarik dari kisah George Weah ini. Karena ini adalah twist yang belum pernah aku dengar di cerita manapun sebelumnya. Karena setelah George Weah ini gantung sepatu, dia nggak mutusin buat jadi bapak-bapak diem di rumah main sama anak cucu sambil ngasih makan burung habis sholat subuh, enggak. No, enggak. Ini istimewa banget. Karena dia memilih untuk banting setir ke dunia politik. Bahkan menjadi presiden. Itu gila ya, kok bisa ya, mantep banget ya. Kalau di sini tuh siapa ya yang bisa jadi presiden gitu ya? Bambang Pamungkas mungkin ya. Jadi sepulangnya dari petualangan besarnya di Eropa, dia memutuskan untuk pulang ke Liberia, tanah airnya. Dan seperti yang dicerita-cerita sebelumnya, dia disambut bak pahlawan perang dan sangat populer di negaranya tersebut. Mulai muncul tuh jokes-jokes receh. George Weah ini famous banget, saking famousnya kalau besok dia nyalon pasti dia menang. Awalnya cuma dianggap jokes-jokes tongkrongan aja, tapi ternyata hati kecil George Weah ini selaras sama jokes-jokes si dekku di luar sana. Dia mulai merasakan ternyata kehadiran pulangnya ke negara itu punya dampak yang cukup masif, dan sekarang dia punya kesempatan untuk berkontribusi lebih dalam untuk membangun negerinya. Tanpa basa-basi, ia pun langsung merencanakan langkah yang tujuan akhirnya menjadi presiden Liberia. Jadi di tahun 2003 dia pensiun. Dia mempersiapkan diri untuk buat ikut ambil andil di pemilu 2005. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Doi nggak nyari partai buat dukung dia buat pemilu nanti, tapi dia bikin sendiri. Gila nggak tuh? Ngeri ya duit-duit gaji yang ada di Eropa gitu ya. Kalau dibawa ke Eropa tuh pasti numpuk banget tuh duit-duit yang ada di Eropa tuh. Jangankan bikin partai, bikin matahari pun kayaknya bisa tuh. Bikin bulan kalau malam, matahari pagi. Udah kayak Cina dong. Cuma ya itu tadi, pendidikan formal yang kurang dijadiin senjata sama lawannya yang ada di pemilu 2005 tadi. Dibilang dia nggak layak lah, modal popularitas doang lah, inilah itulah. Ya nggak salah juga sih, emang benar. Tapi popularitasnya ini emang nunjang elektabilitas dia banget ini. Lawannya sempat goyang juga, tapi ya ujung-ujungnya ya dia kalah juga di sini. Emang mau gimana pun rakyat tetap realistis. Apalagi lawan George Weah di pemilu itu udah berpengalaman banget di dunia politik. Plus lulusan Harvard. Kalah lah dia jadinya. Kekalahan ini nggak bikin dia kapok. Dia malah jadi makin giat lagi buat ngembangin dirinya biar layak menjadi presiden Liberia. Sampai-sampai dia rela buat kuliah jauh-jauh ke Amerika. Biar background pendidikannya tuh nggak bisa lagi dijadiin senjata buat ngalahin dia kayak pemilu sebelumnya. Akhirnya di tahun 2009 dia nyalonin lagi jadi senat di Liberia dan menang dengan mudah. Kalau tingkat senat sih ya mungkin gampang lah buat dia. Inilah awal dia memegang jabatan di pemerintahan Liberia. Dan dia pengen jadiin ini pengalaman biar dia bisa jadi lebih enteng lagi untuk maju di Pilpres 2017. Nah, Pilpres 2017 pun tiba. Di masa kampanye ini lawan George Weah ini udah kayak pesimis gitu untuk ngalahin dia. Karena kali ini George Weah bener-bener unggul di semua sisi. Popularitas dia dapat banget. Pendidikan sekarang udah punya. Pengalaman udah ada semenjak dia jadi senat 2 tahun. Dan bener aja, akhirnya George Weah berhasil memenangkan pemilu tahun ini dan dilantik menjadi presiden pada tahun 2018. Lengkap sudah cerita bak dongeng ini, dekku. Anak yang awalnya iseng main bola di jalanan, merangkak pelan-pelan menembus langit Afrika, menjadi pemain terbaik di dunia, dapat Ballon d'Or, dan memenuhi sumpahnya untuk bisa menjadi orang nomor 1 di tanah kelahirannya. Benar-benar menginspirasi kita kalau langit itu nggak ada batasnya, adekku. Kalau George Weah aja bisa, masa kita enggak?
adik-adikku. Terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga ini bisa menambah referensi kamu. Semoga ini bisa menjadi pengalaman tanpa harus kamu alami. Like kalau kamu suka dengan video ini. Share juga ke semua orang yang menurut kamu ini penting untuk didengarkan. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa di subscribe ya adikku ya. Mari sama-sama kita bantu channel ini untuk mendapatkan 1 juta subscriber. Oke? Terima kasih. Aku Estus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.